Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya teman-teman sekalian. Ya, ini kebetulan saya bahasnya malam gitu ya. Baik, jadi di sini saya akan membahas soal momen inersia. Jadi ini masuknya adalah bab dinamika rotasi begitu ya. Nah, jadi saya akan membahas soal ini ya. Jadi saya langsung saja bahas. Di sini diketahui sebuah batang pejal homogen. Nah, ini jadi clue buat kita nih ya. Batang pejal homogen memiliki massa 3 kilogram dengan panjang batang tersebut adalah 2 meter, berarti L-nya sama dengan 2 meter. Nah, ditanya adalah berapakah momen inersia batang jika diputar dengan sumbu putar yang berjarak 0,5 meter. Berarti D-nya ya. D sama dengan 0,5 meter. Nah, yang berjarak 0,5 meter dari pusat massa batang. Nah, ini ditanya berarti tadi apa? Momen inersianya. Jika sumbu putarnya itu di sini ya, yang berjarak 0,5 meter dari pusat massa. Tanya IX gitu ya. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini ya, jikalau ditanya berapakah momen inersia batang atau momen inersia benda jika dia diputar bukan di pusat massanya. Karena biasanya kalau di soal itu di pusat massa gitu, tapi ini bukan di pusat massanya tapi di sembarang titik yang berjarak sekian dari pusat massa, maka dapat kita gunakan teorema sumbu sejajar untuk mencari nilai dari momen inersianya. Jadi teorema sumbu sejajar itu dengan kata lain itu sebagai teorema itu ada sebagai cara kita untuk menentukan momen inersia suatu benda atau suatu sistem jikalau sumbu putarnya itu bukan di pusat massa begitu. Nah, oke, ini satu informasi yang ketinggalan begitu ya. Ada satu informasi yang belum saya tulis yaitu ini bendanya adalah batang pejal homogen ya. Batang pejal homogen, momen inersia di pusat masanya. Nah, ini harus di note ya. Momen inersia di pusat masanya itu sama dengan 1/12 mr kuadrat. Mr kuadrat. Nah, ini harus diingat ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Karena ini ingat-ingatan nih, masalah hafal-hafalan nih. Untuk yang seperti ini nih, inersia di pusat massa misalkan kalau di petang pejal berapa, kalau misalkan di bola pejal berapa, di bola berongga berapa, itu harus hafal gitu. Jadi memang ini kalau masalah kayak gini tuh masalah hafal-hafalan ya. Tapi memang hafalannya tidak terlalu banyak begitu, cuman memang ya agak butuh effort dikit lah untuk menghafalkannya. Nah, oke, kita balik lagi ke teorema sumbu sejajar, oke? Teorema sumbu sejajar menyatakan ya bahwa IX atau T bukan tak kalau momen inersia suatu sistem yang sumbu putarnya bukan di pusat massa tapi di titik sembarang yang berjarak sekian dari pusat massanya, maka dapat dicari dengan IX sama dengan inersia di pusat massa ditambah dengan massa bendanya dikalikan dengan jarak antara sumbu putar dengan pusat massa. Nah, itu kita sebut sebagai D dikuadratkan. Maka IX sama dengan, nah IPM-nya kan tadi kita udah dapat ya, setengah 1/12 MR kuadrat ditambah MD kuadrat. Nah, masukin deh angka-angkanya, 1/12 dikali M-nya adalah 3 kg, kali R-nya adalah berapa tadi? 2 begitu ya, 2 dikuadratkan ditambah dengan M-nya 3 dikali D-nya. D kuadrat tuh sama dengan D-nya D kuadrat ya. Jadinya ini 0,5 kuadrat begitu sama dengan ya ini sama dengan 1/12 dikali 3 dikali 4 ditambah 3 dikali setengah kuadrat, maka jadinya 1/12 kali 12 ditambah 3 dikali 1/4 gitu ya. Berarti ini sama dengan coret-coret 1. Nah, ini berarti 3/4 atau 0,75. Berarti IX-nya adalah 1,75, satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, jadi nilai momen inersianya adalah 1,75 kilogram meter kuadrat. Kilogram meter persegi. Begitu ya.
Nah, jadi ini soal yang gampang begitu ya, jadi masuknya bukan soal yang susah. Oke, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soalnya.